Buah alpukat kini jadi komoditas utama petani desa Lumbok Timur, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Mereka beralih dari menanam kopi ke alpukat yang diklaim lebih menjanjikan karena harganya stabil. Buah alpukat premium dibeli agen Rp15.000 per kilogram, kualitas sedang Rp13.000 per kilogram, dan kualitas asalan Rp8.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding harga kopi yang sejak beberapa tahun lalu di bawah Rp20.000 per kilogram. Panen. Pada bulan ini, sebagian besar petani alpukat di Lumbok Timur mulai panen. Buah alpukat dipanen 4 hari sekali, dan lahan 1 hektar dengan 400 pohon. Biasanya maksimal menghasilkan hingga 2 ton alpukat dalam sekali panen. Menurut saya alpukat itu istilahnya memenuhi kebutuhan. Nah, dalam perharinya ya, per minggunya, per bulannya menolong gitu. Berapa sih sekarang harganya? Harganya kalau untuk premium 15.000, kalau super biasa ada itu cuma 11.000. Kalau sehari, kalau musim sepi kayak gini Pak, paling 1 ton sampai 2 ton itu udah mentok banyak. Kalau musim ramai sekitar 4 sampai 5 ton per hari. Nah, keuntungannya bersih paling 1.000 Pak. Itu tiap hari tak mengirimnya Pak? Seminggu 4 kali Pak. Seminggu 4 kali. Ada terus buahnya? Ada terus. Alhamdulillah tahun ini tak putusnya Pak. Desa Lumbok Timur setiap bulannya kini mampu menghasilkan sekitar 400 ton alpukat per bulan yang dijual ke sejumlah kota di Lampung dan Jakarta. Seiring dengan waktu ternyata karena harga kopi yang kurang bersahabat dan keadaan produksinya juga menurun, mungkin iklim atau apa pengaruhnya, ternyata alpukat ini sangat menolong gitu. Karena dengan ada beberapa batang alpukat di kebun itu bisa menolong mengimbangi. Tanaman alpukat di Desa Lumbok Timur awalnya hanya sebagai tumpang sari di kebun kopi. Namun karena harganya stabil, banyak petani kini lebih fokus menanam alpukat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ini loh ada puskes. Sebuah mobil ambulans salah satu puskesmas di Lampung Timur diduga tidak mau mengangkut korban kecelakaan lalu lintas yang tergeletak di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Labuhan Ratu. Kok nggak mau bawa sih? Hal itu terlihat dari sebuah video yang direkam seorang warga di lokasi kecelakaan. Mobil ambulans sempat berhenti setelah di-stop warga, namun anehnya mobil terus berjalan dan hanya melewati korban. Belum ada penjelasan dari pihak terkait mobil ambulans yang meninggalkan korban kecelakaan. Berdasarkan data polisi, korban bernama Yoko, warga Desa Silir Agung, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Ia celaka setelah motornya jatuh jadi korban tabrak lari. Virus genetika dari Afrika yang disebut lumpy skin disease atau LSD yang menyerang ternak mulai masuk ke Lampung. Sekitar 50 ekor sapi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gedung Aji Baru, Penawar Aji, dan Penawar Tama terserang virus LSD. Sapi yang terserang LSD terdapat banyak benjolan di tubuhnya. Sapi juga mengalami demam tinggi hingga lemas dan tidak bisa berdiri. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulang Bawang menyebut tidak ada sapi yang mati akibat terserang virus LSD. Dari 50 ekor sapi yang terserang LSD, 40 ekor diantaranya sudah sembuh. Tiga remaja anggota geng motor ditangkap polisi Rabu siang setelah mereka menyerang dan merusak mobil warga dengan senjata tajam dan botol minuman keras di Jalan Pahoman, Bandar Lampung Minggu dini hari lalu. Ketiga tersangka adalah Fadli, 19 tahun, dan RR, serta AL berusia 18 tahun, warga Jati Agung, Lampung Selatan.
Ketiganya tergabung dalam kelompok geng motor All Star Jati Agung yang meresahkan warga karena sering berkonvoi di jalan raya dengan membawa senjata tajam. Parahnya, kebrutalan geng motor itu hanya supaya terkenal di kalangan geng motor lain. Polisi menyita motor yang dibawa saat konvoi dan senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang warga. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim menjalani proses klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya di Gedung KPK Jakarta pada Rabu siang. Pemeriksaan berlangsung selama hampir 4 jam. Dalam pemberitaan liputan6.com, Husnunia tiba di Gedung KPK sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat dan selesai diklarifikasi oleh penyidik KPK sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tak jauh berbeda dengan sikap bawahannya yang terlebih dahulu dipanggil KPK, yakni Kepala Dinas Kesehatan Raihana. Husnunia memilih bungkam dan menghindari wartawan yang menantikannya untuk dimintai keterangan pemeriksaan. Merujuk pada LHKPN miliknya yang dilaporkan pada tahun 2021, Husnunia memiliki kekayaan sekitar 13 miliar rupiah. Dampak harga telur mahal, banyak warga yang kini berburu telur pecah atau di istilah pedagang disebut telur reject. Seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang, Bandar Lampung Rabu pagi, harga telur kualitas bagus Rp30.000 per kilogram dengan isi kisaran 16 butir. Sementara untuk harga telur pecah Rp1.000 per butir. Warga pun mengaku lebih hemat membeli telur pecah sebab dengan uang Rp16.000 ia mendapatkan telur setara 1 kilogram. Menurut pedagang, harga telur naik drastis karena pasokan dari agen berkurang. Kenaikan harga telur itu dinilai sangat tinggi sebab saat lebaran saja di kisaran Rp29.000 per kilogram dan normalnya di kisaran Rp27.000 per kilogram. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat untuk sesama. Prinsip hidup itulah yang dipegang Teguh Herlina, warga Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung itu, sehingga mau menjalani aktivitas yang tak biasa. Sejak 5 tahun lalu, wanita 31 tahun yang sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga itu menjalani profesi sebagai pendamping dan mengurusi pasien hingga keluarganya. Hampir setiap hari, Herlina wirawiri mengurus kebutuhan pasien. Mulai dari administrasi, menghubungi tenaga medis, menunggu jadwal pemeriksaan dokter, menunggu resep obat, hingga mengambil darah di PMI. Bahkan, ia juga sering menemani pasien hingga berhari-hari jika keluarganya berhalangan. Herlina kerap membantu mengurus surat rujukan pasien BPJS, hingga mengurus ke kantor Disdukcapil. Soal jasanya, ia tidak pernah mematok tarif dan menerima berapa saja pemberian keluarga pasien. Sebenarnya sih nggak susah ya, cuma kan mereka itu ya susah komunikasi sama orang. Kalau tempat-tempat saya ini orangnya jarang komunikasi sama orang, terus juga nggak tahu wilayah gitu. Biasanya apa aja Mbak yang Mbak bantu ngurusnya? Biasanya ke BPJS, ke Capil gitu, nganter-nganter aja sebagai ya jasa lah, ngurus administrasi dari pendaftaran sampai untuk ngambil obat, untuk ketemu dokter, itu saya nemenin sampai pasien pulang. Karena Mbak Lina aja yang ngerti ngurus-ngurus begini, kita anak-anaknya belum ada yang ngerti. Oh, oke. Kalau susah nggak sih Mas sebenarnya kalau ngurus-ngurus akses pelayanan? Susah, belum ngerti sama sekali. Oh, belum ngerti sama sekali. Itu kenapa butuh bantuan Mbak Lina? Nah. Mahal nggak bayar Mbak Lina? Enggak sih. Herlina bertekad akan terus menjalani profesinya itu sebisanya dan semampunya. Ia juga berharap semua administrasi pasien di rumah sakit, khususnya BPJS, bisa dipermudah. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung.